Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala. Kami akan melanjutkan presentasi materi selanjutnya, yakni telaah psikologi sastra. Untuk materi akan dipresentasikan oleh rekan saya, yakni Mbak Weni. Untuk Mbak Weni dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, pengertian psikologi sastra menurut para ahli. Welk dan Austin pada tahun 1989, psikologi secara sempit dapat diartikan sebagai ilmu tentang jiwa, sedangkan sastra adalah ilmu tentang karya seni dengan tulis-menulis. Maka jika diartikan secara keseluruhan, psikologi sastra merupakan ilmu yang mengkaji karya sastra dari sudut kejiwaannya. Menurut Ratna, psikologi sastra adalah analisis teks dengan mempertimbangkan relevansi dan peranan studi psikologis. Artinya, psikologi turut berperan penting dalam menganalisis sebuah karya sastra dengan bekerja dari sudut kejiwaan karya sastra tersebut, baik dari unsur pengarang, tokoh, maupun pembacanya. Dengan dipusatkannya perhatian pada tokoh-tokoh, maka akan dapat dianalisis konflik batin yang terkandung dalam karya sastra. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sastra dan psikologi sangat erat, hingga melebur dan melahirkan ilmu baru yang disebut dengan psikologi sastra. Dari beberapa pendapat para ahli mengenai psikologi sastra, dapat ditarik benang merah mengenai definisi psikologi sastra, yaitu kajian teori konsep psikologi yang diterapkan pada karya sastra, pada pengarang dan penokohan. Namun, dalam terapannya psikologi sastra lebih memberikan pada unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional yang terkandung dalam karya sastra. Next. Yang kedua adalah hubungan antara psikologi dan sastra. Menurut Ratna, terdapat 3 cara yang dapat dilakukan untuk memahami hubungan antara psikologis dengan sastra. Pertama, memahami unsur kejiwaan pengarang sebagai penulis. Kedua, memahami unsur kejiwaan tokoh fiksional sastra. Ketiga, memahami kejiwaan pembaca. Walaupun lebih menyoroti pada tokoh fiksional dalam penerapannya karena pengaruh analisis strukturalisme di mana terjadi penolakan terhadap objek manusia, unsur-unsur yang berkaitan dengan pengarang dianggap sebagai kekeliruan biografis. Menurut strukturalisme, analisis sastra secara otonom. Karya sastra dianggap sebagai entitas yatim piatu. Next. Yang ketiga adalah fungsi psikologi dalam sastra. Psikologi atau psikoanalisis dapat mengklasifikasikan pengarang berdasar tipe psikologi dan tipe fisiologisnya. Psikoanalisis dapat pula menguraikan kelainan jiwa, bahkan alam bawah sadarnya. Bukti-bukti itu diambil dari dokumen di luar karya sastra atau dari karya sastra itu sendiri. Untuk menginterpretasikan karya sastra sebagai bukti psikologis, psikolog perlu mencocokkannya dengan dokumen-dokumen di luar karya sastra. Psikoanalisis dapat digunakan untuk menilai karya sastra karena psikologi dapat menjelaskan proses kreatif. Misalnya, kebiasaan pengarang merevisi dan menulis kembali karyanya. Yang lebih bermanfaat dalam psikoanalisis adalah studi mengenai perbaikan naskah, koreksi, dan seterusnya. Hal itu berguna karena jika dipakai dengan tepat dapat membantu kita melihat keretakan, ketidakteraturan, perubahan, dan distorsi yang sangat penting dalam suatu karya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Rohma. Baik, terima kasih. Yang keempat, teori dalam psikologis menurut Freud. Konsep Freud yang paling mendasar adalah teorinya tentang ketidaksadaran. Freud membagi taraf kesadaran manusia menjadi 3 lapis, yakni lapisan tidak sadar, lapisan dan lapisan sadar. Di antara 3 lapisan itu, tak sadar adalah bagian terbesar yang mempengaruhi perilaku manusia. Pembagian itu dikenal dengan sebutan struktur kepribadian manusia dan tetap berdiri
atas 3 unsur, yaitu pertama, ID. ID adalah satu-satunya komponen kepribadian yang hadir sejak lahir. Aspek kepribadian sepenuhnya sadar dan termasuk dari perilaku naluriah dan primitif. Menurut Freud, ID adalah sumber skala energi psikis sehingga komponen utama kepribadian. ID didorong oleh prinsip kesenangan yang berusaha untuk kepuasan segera dari semua keinginan dan kebutuhan. Jika kebutuhan itu tidak puas langsung, hasilnya adalah kecemasan atau ketegangan. Yang kedua yakni ego. Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Menurut Freud, ego berkembang dari ID dan memastikan bahwa dorongan dari ID dapat dinyatakan dalam cara dapat diterima di dunia nyata. Fungsi ego baik di pikiran sadar, prasadar, dan tidak sadar. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas yang berusaha untuk memuaskan keinginan ID dengan cara-cara yang realistis dan sosial yang sesuai. Yang ketiga, superego. Komponen terakhir untuk mengembangkan kepribadian adalah superego. Superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita yang diperoleh dari kedua orang tua dan masyarakat, seperti kami rasa benar dan salah. Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian yang ideal. Yang ideal ego mencakup aturan dan standar untuk perilaku yang baik. Perilaku ini termasuk orang yang disetujui oleh figur otoritas, orang tua, dan lainnya. Mematuhi aturan-aturan ini menyebabkan perasaan kebanggaan seperti nilai dan prestasi. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Sulaiman. Yang kelima, proses kreatif sastra dalam psikoanalisis. Psikoanalisis menyimpulkan proses kreatif karya sastra ke dalam dua cara. Yang pertama, sublimasi. Menurut Freud, sublimasi inilah yang menjadi akar dari kebudayaan manusia. Dalam sublimasi, terkandung kreativitas atau kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru. Puisi, novel, lukisan, teori keilmuan, aktivitas olahraga, pembuatan peralatan teknik, bahkan agama sebenarnya merupakan bentuk lain dari dorongan-dorongan ID yang telah dimodifikasi. Selanjutnya, yang kedua, asosiasi. Asosiasi bebas atau asosiasi saja sebenarnya merupakan suatu teknik yang sudah lama dipraktikkan oleh para seniman dan pengarang untuk memperoleh ilham. Ketika proses penulisan dimulai, pengarang yang menggunakan teknik asosiasi akan menuliskan apa saja yang masuk ke dalam pikirannya. Setelah ilhamnya habis, barulah ia memeriksa tulisannya dan mengedit, menambah atau mengurangi, dan menentukan sentuhan akhir. Seringkali dalam melakukan asosiasi ini, pengarang mengingat-ingat segala kejadian yang pernah dialaminya. Selanjutnya, baik, itu tadi presentasi dari